Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul barakah ayyuhal ikhwah, surirtu biliqaikum. Wa kaifa halukum hadzal yaum? في هذا اليوم سنتعلم عن اسم التفضيل. هذه هي مادة القاعدة للدرس الثالث من الفصل الثاني عشر. لنبدأ دراستنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. وستجد هذه المادة في صفحة 44 حتى 45 في kitabikum. Materi ini bisa Anda dapatkan di halaman 44 dan 45. Video ini untuk memberi penjelasan bagi Anda yang merasa kurang jelas. Linabda asyarh min at-ta'rif. Kita mulai penjelasannya dari definisi. Dalam kitab Jami'un Turus disebutkan bahwa isim tafdil adalah sifatun, kata sifat. Tu'khadu minal fi'li, yang diambil dari kata kerja. Jadi kata kerja yang kemudian diturunkan menjadi sifat, itulah isim tafdil. Fungsinya apa? Litadullah, untuk menjelaskan ala anna syai'aini, bahwa ada dua hal ishtaraka fi sifatin, yang memiliki satu sifat yang sama. Wazada ahaduhuma 'alal akhar fiha. Akan tetapi salah satu di antara dua hal itu lebih memiliki sifat yang lebih daripada yang lain. Misal contohnya nih, Khalilun a'lamu min Sa'idin. Khalil lebih tahu daripada Sa'id. Wa afdalu minhu, dan lebih utama daripada Sa'id. Lebih singkatnya seperti ini. Isim tafdil adalah kata sifat yang menunjukkan makna lebih dari atau yang seperti kalau dalam bahasa Inggris ada comparison degree, atau sesuatu A lebih daripada B, atau superlatif. A adalah titik-titik yang apa gitu. Nah, itulah yang disebut dengan isim tafdil dalam bahasa Arab. Contohnya, al-bittihu akbaru minat tufah. Contohnya, semangka lebih besar daripada apel. Lah, kata akbaru inilah yang merupakan isim tafdil. Nah, contohnya isim tafdil yang seperti superlatif. Asia akbarul qarat fil alam. Asia adalah benua terbesar di dunia. Akbarul qarat, akbaru ini adalah isim tafdil. Nakhtu ila al-wazan. Kita lanjut kepada rumus. Rumus isim tafdil untuk mudzakkar yaitu af'alu. Rumusnya mengikuti af'alu. Sedangkan untuk yang muannas adalah mengikuti fu'la. Contohnya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-ahsanu khuluqan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-ahsan, yang terbaik. Terbaik apanya? Khuluqan, akhlaknya. Contoh untuk yang perempuan, Salma al-husna qiraatan. Salma adalah al-husna, yang terbaik. Terbaik apanya? Qiraatan, bacaannya. Uh, Kemudian kita lanjut bagaimana cara membuat isim tafdil. Yang pertama, temukan bentuk sulasi mujarrodnya. Jadi setiap kata itu kan ada fi'il madinya. Nah, kita mengikuti teori yang bahwa setiap kata itu berasal dari fi'il mudhari. Nah, kita cari fi'il mudhari'nya yang berbentuk sulasi mujarrad. Contohnya kata kabirun, besar. Ini adalah berasal dari kata kaburo. Kaf, ba, ro. Begitu kan? Kemudian contoh lagi, soghirun, kecil, berasal dari kata sowuro. Karimun, mulia, berasal dari kata karuma. Kemudian alimun, alim atau mengetahui, pintar, berasal dari kata alima, mengetahui. Kemudian contoh lain, qoribun, besar, berasal dari kata qoruba. Selanjutnya, kata jamilun, bagus, berasal dari kata jamala. Nah, setelah diketahui bentuk sulasi mujarrodnya seperti ini, ikutkan rumus af'alu. Diberi hamzah di depannya, kemudian harokatnya fathah, sukun, fathah, dhammah. Fathah, sukun, fathah, dhammah. Contohnya kata kaburo, yang kabirun, besar, itu fi'il madinya adalah kaburo, berikan hamzah di depannya, kemudian diberi harokat fathah, sukun, fathah, dhammah, menjadi akbaru. Jadi kabirun, besar, akbaru, lebih besar, soghirun, kecil, lebih kecil, asghoru, karimun, mulia, lebih mulia, akromu.
alimun mengetahui, lebih mengetahui, a'lamu. Qaribun dekat, lebih dekat, aqrabu. Jamilun bagus, lebih bagus, ajmalu. Selanjutnya, bagaimana jika dalam kata sifat itu ada dua huruf yang sama? Contohnya kata azizun. Di sini ada dua zai. Dua zai adalah huruf yang sama. Azizun ini jika dicari sulasi mujarradnya adalah azza, yaitu huruf akhir sulasinya bertasydid. Nah, bagaimana cara membuatnya menjadi isim tafdil? Sebentar lagi kita pelajari. Kata sohihun juga demikian, ada dua hak di sini. Yang sulasi mujarradnya adalah soha. Syadidun ada dua dal di sini dan asalnya adalah syadda, huruf terakhir bertasydid. Qalilun ada dua lam di sini, asalnya adalah qalla, huruf terakhir bertasydid. Ladzidun ada dua zal di sini, asalnya adalah ladza, huruf terakhirnya bertasydid. Contoh lain, dzalilun dua lam di sini dan asalnya dzulla, huruf terakhir bertasydid. Nah, jika ditemukan kata sifat yang seperti ini, maka cara membuat isim tafdilnya adalah diikutkan rumus asyarru. Tinggal menambahkan hamzah di depannya dan huruf terakhir di dhammah. Contoh, azizun mulia, azizun perkasa, lebih perkasanya adalah a'azzu. Sahihun benar, lebih benar, asohu. Syadidun banget, amat sangat, lebih parah atau lebih sangat lagi itu adalah asyaddu. Qalilun sedikit, lebih sedikit, aqallu. Ladzidun lezat, lebih lezat, aladzu. Zalilun hina, lebih hina, adzallu. Nah, demikian. Selanjutnya, bagaimana jika kata sifat itu huruf akhir, huruf terakhirnya atau huruf keduanya berupa waw, alif, atau ya? Seperti contohnya, hulwun, waw, huruf terakhirnya. Qawiyun, huruf terakhirnya ya. Robiyun, huruf terakhirnya ya juga. Contoh lagi, ghalin, yang huruf keduanya alif, mahal, ghalin, mahal. Alin, huruf keduanya alif. Kemudian sofin, huruf keduanya adalah alif. Bagaimana cara membuat isim tafdilnya? Maka diikutkan rumus ahla, ditambah hamzah di depannya, harokatnya fathah, sukun fathah. Jadi hulwun manis, bentuk tafdilnya lebih manis adalah ahla. Qawiyun kuat, aqwa, lebih kuat. Robiyun banyak, lebih banyak. Arba. Ghalin mahal, lebih mahal. Aghla. Alin tinggi, tertinggi atau lebih tinggi. A'la. Sofin jernih, lebih jernih atau terjernih. Asfa. Selanjutnya, bagaimana jika tidak bisa mengikuti rumus tersebut? Seperti apabila kata tersebut sudah berbentuk wazan af'alu. Itu terjadi pada warna. Misalnya warna putih, abyadu. Ini kan rumusnya sudah af'alu, abyadu. Kemudian aswadu, hitam. Ini juga sudah af'alu. A'ma, cacat tubuh, ini juga sudah af'alu. A'ma itu tidak bisa melihat, tunanetra. Abekama tidak bisa berbicara. Abekama ini juga sudah af'alu. Bagaimana cara membentuk isim tafdilnya? Sebentar lagi. Atau kata sifat tersebut bukan merupakan sulasi mujarrad. Contohnya murtafi'un. Murtafi'un artinya tinggi. Kalau kita cari sulasi mujarradnya itu akan menjadi rofa'ah. Rofa'ah itu mengangkat. Sedangkan yang kita inginkan adalah murtafi'un. Murtafi'un tinggi. Kita mau mencari bentuk lebih tinggi, itu bagaimana? Contohnya, ijtima' berkumpul. Nah, kalau kita mau membentuk lebih banyak berkumpulnya, itu bagaimana caranya? Kemudian istikhdam, menggunakan. Lebih banyak penggunaannya, itu bagaimana? Maka cara membuat isim tafdil adalah disebutkan masdarnya dalam keadaan mansub. Kemudian di depannya ditambah kata asyaddu atau aksaru. Contohnya, abyadu kan putih. Lebih putih penyebutannya asyaddu bayadun. Lebih hitam asyaddu sawadan. Lebih tidak bisa melihat asyaddu umyan.
lebih tidak bisa berbicara, asyaddu bukman. Nah, begitu juga kalau lebih tinggi, tertinggi, itu adalah aksaru irtifaan. Terbanyak berkumpulnya aksaru ijtima'an. Terbanyak penggunaannya aksaru istikhdaman. Nah, tamrinat latihan. Kawin jumlatan mufidah munasiban bihadihi suwar bistiamali ismit tafdil. Buatlah jumlah mufidah, sebuah kalimat menggunakan isim tafdil dengan dibantu gambar ini. Ini ada mobil, ada sepeda. Iya, cara membuatnya adalah contohnya as-sayyaratu asra'u minad darajah. Mobil lebih cepat daripada sepeda. Contoh lain, ini ada gambar sapi dan kambing. Al-baqaru akbaru minal ghanami. Sapi lebih besar daripada kambing. Selanjutnya, Al-masjidul haram asyrafu lebih mulia al-masajid. Oh, tidak sesuai. Jadi, asyraful masajid diartikan masjid paling mulia fil alam di dunia. Taib, naktafi dirasatana bihada. Syukran ala husni ihtimamikum. I'malul wadhifah. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Barakallahu fikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.